Sejumlah pemain inti Manchester City telah kembali dan menjadi kunci kesuksesan The Citizen bangkit. Kevin De Bruyne langsung mendapatkan pujian setinggi langit setelah memberikan kontribusi vital dalam 2 pertandingan terakhir. Selain itu, Julian Alvarez juga semakin menunjukkan performa matangnya sebagai pengganti sementara dari Erling Haaland. Cetak gol coba merangkum pemain kunci Manchester City untuk bisa bangkit dari keterpurukannya sebagai berikut. Ederson Moraes. Nama Ederson Moraes jadi sosok kunci di bawah mister gawang Manchester City. Aksi kiper asal Brazil ini tercatat baru kebobolan 23 gol di kompetisi Premier League musim ini. Padahal Ederson sempat dihujat tajam karena dianggap nggak bisa menepis bola dengan baik. Roy Keane selaku pundit dari Sky Sport bilang sang kiper harus tampil lebih baik dari sisi defensif. Pasalnya Ederson dinilai terlalu gampang membiarkan bola masuk ke dalam gawang. Namun di musim ini sang kiper berhasil menorehkan statistik penyelamatan yang lebih apik. Ederson mencatatkan 1,8 penyelamatan per 90 menit yang lebih baik dari musim lalu. Dirinya juga mencatatkan 61% penyelamatan padahal di musim lalu hanya 58%. Selain itu, Ederson juga punya kemampuan umpan yang ciamik saat melakukan build-up serangan. Alhasil permainan anak asuh Pep Guardiola jadi semakin lancar berkat sang kiper. Peran vital Ederson sebagai kiper yang bisa build up juga dipuji oleh Simon Jordan. Pundit dari Talksport ini mengaku kagum dengan kemampuan build up sang kiper. Menurutnya, Ederson bakal terus menjadi aset kunci permainan Manchester City asuhan Pep Guardiola. Ruben Dias. Pertahanan Manchester City bisa tetap aman berkat penampilan tangguh dari Ruben Dias. Pemain asal Portugal ini tampil begitu tangguh di lini belakang pasukan biru Manchester. Dengan tinggi 187 cm, Dias menjadi benteng menakutkan untuk para penyerang lawan. Mantan pemain Benfica ini nggak takut untuk menerjang lawan dengan tackle kerasnya. Jamie Redknapp sudah takjub dengan kehebatan Dias sejak pertama kali diboyong oleh The Citizen. Pundit dari Sky Sport ini menilai sang pemain bakal menjadi pemimpin sejati di lini pertahanan. Prediksi Redknapp berhasil dibuktikan Dias dengan tampil reguler di bawah asuhan Pep Guardiola. Di musim ini, sang pemain hanya 2 kali turun dari bangku cadangan. Pep Guardiola pun menyanjung tinggi sosok Dias sebagai panutan di lini belakang. Pasalnya, sang pemain kerap datang 2 jam lebih awal di sesi latihan. Pujian tinggi untuk Dias juga datang dari Jamie Carragher selaku mantan pemain Liverpool. Carragher mengaku sangat mengidolakan pemain berusia 26 tahun ini. Bersama Dias, pertahanan Manchester City bakal jadi kekuatan untuk mengejar gelar juara. Dengan lini belakang yang solid, anak asuh Guardiola bisa menyerang lebih bebas ke area lawan. Rodri. Rodri juga layak diapresiasi tinggi karena sudah menjadi jantung permainan Manchester City. Mantan pemain Atletico Madrid ini punya peran vital di lini tengah The Citizen. Kemampuan Rodri dalam membaca permainan juga sangat penting untuk Manchester City. Pemain berusia 27 tahun ini dinilai cerdas dalam memutus arus serangan lawan. Di musim ini, Rodri mencatatkan jumlah tackle dan duel yang lebih baik dibandingkan di musim lalu. Pep Guardiola sempat dibuat pusing karena sang pemain harus absen tampil. Hasilnya, lini tengah Manchester City kerap kesulitan tampil dominan seperti biasanya. The Citizen juga tercatat sudah 3 kali menelan kekalahan saat Rodri absen bermain. Manchester City juga nggak punya pengganti yang sepadan yang bisa diandalkan. Calvin Phillips yang seharusnya menjadi pelapis Rodri justru bermain buruk saat dipercaya tampil. Wajar jika peran vital Rodri dipuji oleh Denny Marpi. Pundit dari BBC Sport ini menilai sang pemain layak masuk dalam starting terbaik Premier League di akhir musim. Pep Guardiola juga ikut melabeli Rodri sebagai gelandang bertahan terbaik di dunia. Dengan hadirnya sang pemain di lini tengah, Manchester City lebih berpeluang untuk memenangkan pertandingan. Kevin De Bruyne. Manchester City kehilangan Kevin De Bruyne yang menderita cedera hamstring sejak bulan Agustus lalu. Cedera itu didapatkan setelah The Citizen menang telak atas Burnley dengan skor 3-0. Pep Guardiola kehilangan sosok De Bruyne yang merupakan pemain kunci dari Manchester City. Dia bilang absennya sang gelandang menjadi pukulan telak untuknya dan juga untuk para fans. Manajemen sempat dibuat geram dengan cederanya Kevin De Bruyne yang gak sembuh-sembuh.
Bersumber dari laporan Sport Bible, sang gelandang berencana dijual karena dianggap sebagai beban. Alasannya, De Bruyne merupakan salah satu pemain dengan gaji yang paling besar di Manchester City. Pemain asal Belgia ini sempat dirumorkan akan dijual murah ke sejumlah klub Arab Saudi. Akan tetapi, Guardiola masih menanti kembalinya Kevin De Bruyne dari cedera panjangnya. Pelatih asal Spanyol ini memastikan akan memainkan De Bruyne setelah dinyatakan pulih dari cedera. Benar saja, Pep Guardiola hanya memainkan De Bruyne sebagai pemain pengganti di laga kontra Huddersfield. Hebatnya, dia langsung memberikan assist kepada Jeremy Doku. Guardiola langsung memberikan pujian kepada sang kapten yang bermain cukup apik. Dia mengatakan Kevin De Bruyne merupakan sosok pemain yang selalu memberikan segalanya untuk tim. Di laga terbarunya menghadapi Newcastle United, sang gelandang bahkan mampu mencetak gol. Alhasil, Manchester City mampu memenangkan pertandingan dengan skor 2-3. Kembalinya Kevin De Bruyne menjadi berkah tersendiri untuk Manchester City. Kini The Citizen kembali bersaing memperebutkan gelar juara bersama Liverpool dengan selisih 2 angka. Phil Foden. Manchester City nggak boleh melupakan jasa Phil Foden saat Kevin De Bruyne menderita cedera. Pemain muda asal Inggris ini mampu menjawab tantangan yang diberikan oleh Guardiola. Phil Foden sukses mengisi peran sementara De Bruyne untuk bermain melebar. Peran tersebut mampu dituntaskan dengan baik oleh sang pemain dengan menjadi top assist Manchester City. Sejauh ini dirinya mampu mencatatkan 8 assist di berbagai kompetisi. Phil Foden bahkan mampu mengalahkan Bruno Fernandes yang baru mencetak 6 assist untuk Manchester United. Guardiola memuji Foden sebagai pemain yang punya kualitas kontrol bola mumpuni. Dia mengaku mulai menikmati peran barunya untuk menggantikan tugas dari Kevin De Bruyne. Phil Foden menginginkan dirinya selalu terlibat dalam pola permainan sebagai pemain tengah. Dia menambahkan jika posisi tersebut merupakan yang dinanti-nantinya selama ini. Julian Alvarez. Julian Alvarez mendapatkan berkah tersendiri dari cederanya Erling Haaland. Penyerang asal Norwegia ini sudah absen sejak awal Desember lalu karena mengalami masalah pada tulangnya. Haaland diperkirakan akan segera bermain di akhir bulan Januari ini. Meskipun kehilangan Haaland, Pep Guardiola bisa memanfaatkan kemampuan Julian Alvarez. Mantan pelatih dari Barcelona ini langsung mempercayai Alvarez sebagai penyerang utama di laga kontra Luton Town. Hebatnya, dia mampu menyumbangkan assist untuk Jack Grealish. Kegemilangan Alvarez berlanjut pada saat dirinya mencetak 1 gol di laga kontra Everton. Kemenangan ini cukup berharga mengingat Manchester City punya tren yang cukup buruk. The Citizen hanya bisa memenangkan 1 pertandingan dalam 6 laga berturut-turut. Kemenangan ini juga membuat Manchester City memangkas jarak dengan Liverpool dan juga Aston Villa. Michael Owen mengatakan Manchester City kini menjadi ancaman serius dalam perburuan gelar juara Manchester City. Tentunya ini menjadi pukulan telak untuk para pesaing-pesaing Manchester City. Itulah sejumlah pemain kunci yang berhasil membawa kebangkitan Manchester City dari keterpurukan. Bagaimana pendapatmu? Apakah The Citizen bakal menjadi juara di akhir musim? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.